Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hasan. Inna rabbana lahum syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Para saudara jamaah sekalian, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, keimanan dan kemampuan sehingga kita bisa menghadiri Amrin Jami ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Para saudara jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar perhatiannya dalam membangun pendidikan karakter. Karakter yang telah dibangun oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah mendidik, mengajarkan, membina, membimbing, menyampaikan agama Islam ini dengan lemah lembut, sopan santun, tata krama, sehingga Rasulullah dapat membangun, memperbaiki akhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini hanyalah untuk memperbaiki akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Niscaya sungguh ada di kalangan kamu sekalian Rasul Allah yang menjadi contoh, jadi suri tauladan bagi kita semua. Dipertegas lagi di dalam riwayat Ahmad an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Karena karakter manusia itu berbeda-beda. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Fatir. Summa arusnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian aku Allah mewariskan kitab Al-Quran terhadap hamba-hambaku yang telah aku pilih. Orang yang telah diberi kitab Al-Quran ini merupakan suatu pilihan dari Allah. Tidak sembarang orang diberi Al-Quran. Namun faminhum dzalimun li nafsi. Sebagian dari manusia ada yang menganiaya pada dirinya sendiri. Ini adalah karakter yang paling rendah. Karakter manusia yang paling rendah, dzalimun li nafsi, menganiaya pada dirinya sendiri. Sudah tahu kewajiban tapi tidak dilaksanakan. Sudah tahu perbuatan dosa malah dikerjakan. Inilah dzalimun li nafsi. Yang kedua adalah muqtasidah, sedang-sedang saja. Biasa dalam ibadahnya.
Tidak ada peningkatan sama sekali dalam ibadahnya. Yang penting menggugurkan kewajiban dalam ibadahnya. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Orang yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Olehnya itu kita sebagai orang yang terpilih oleh Allah, dipilih oleh Allah, bisa menetapi agama Islam ini, kita harus bersungguh-sungguh menjadi orang yang fastabiqul khairat, orang yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karakter yang telah dibangun oleh Rasulullah adalah 4 pondasi yang menegakkan Islam ini menjadi sempurna. 4 pondasi, 4 karakter ini adalah merupakan sifat para nabi dan rasul. Di dalam kitab Abu Dzar, dari Abu Dzar dijelaskan bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang berapa nabi dan berapa rasul, maka Rasulullah menjawab, nabi diutus oleh Allah sebanyak 24.000 nabi. Yang dibunuh 4.000 nabi oleh Bani Israel, termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu yang dibunuh. Dan 313 rasul. Ini semua diberi sifat sidik, amanah, tabligh, dan faton. Sidik adalah jujur. Karena jujur inilah merupakan suatu pondasi keimanan. Keimanan masing-masing dari kita sebagai orang Islam. Kejujuran ini yang menempatkan diri kita nanti menuju ke dalam surga Firdaus. Apabila kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang jujur. Yang kedua adalah fatanah. Fatani adalah cerdas. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu membangun dirinya, orang yang mampu menguasai dirinya, orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal untuk kelak sebagai persiapan dari alam barzakh menuju padang mahsyar. Ini adalah apabila kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka dinilai oleh Rasulullah adalah termasuk orang-orang yang cerdas. Namun sebaliknya, apabila akal telah dikendalikan oleh nafsu, maka dikembalikan oleh Allah pada serendah-rendahnya makhluk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami Allah mengembalikan pada serendah-rendahnya makhluk, lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Selalu mengikuti hawa nafsunya. Wal ajisu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan dengan harapan kosong kepada Allah. Olehnya itu, kita sebagai orang yang beriman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, maka kita harus mempunyai keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap bahwa jalan tunggal untuk bisa masuk ke dalam surga hanyalah menetapi agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini telah jadi sebagaimana dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn lan tadilu ma tamassakum bihima, kitabillah wa sunnatin nabi. Telah kutinggalkan 2 perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi 2 perkara. Kitabillah, Al-Quran, wa sunnatin nabi adalah al-hadis. Kita kaji Al-Qurannya, kita pahami, kita hayati, dan kita amalkan isinya. Karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang pembacanya selain dari syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah seringnya membaca sholawat.
itu nanti akan berjumpa di Telaga Kausar. Sering membaca syafaat. Sedangkan Al-Quran adalah memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Umpama kita meninggal masih membawa dosa, maka dihukum oleh Allah di nerakanya Allah. Bukan disiksa. Allah menghukum karena perbuatannya ada perbuatan dosa yang masih belum ditobati. Maka dihukum dulu oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya. Maka nanti Al-Quran ini akan protes. Itu di dalam sabda Rasulullah SAW, Al-Quran sabiun musafaun wa mahilun musadakun man ja'alahu amamahu qadaw ilal jannah man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya, dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maksudnya kita baca paling sedikit para ulama itu memberikan bimbingan pada kita, sehari semalam cukup 3 ayat. Itu diurut mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas, diurut sampai khatam. 3 ayat saja dalam 1 hari 1 malam. Umpamanya 15 ayat, itu berarti sudah 1 lembar. Nah, Al-Quran itu sebanyak 604 lembar. Yang umpamanya nanti berarti 640 hari, 604 hari itu sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi sekitar 2 bulan, 2 tahun 8 bulan itu sudah bisa menghatamkan Al-Quran, membacanya. Dan kita baca saja. Itu. Jangan takut salah. Karena apabila membaca Al-Quran yang tidak lancar bacaannya, maka dalam 1 huruf Allah memberikan pahala 1. Apabila dikerjakan dalam keadaan berwudu, maka Allah memberikan pahala 10. Umpamanya dikerjakan dalam keadaan sholat, 1 hurufnya Allah memberikan pahala 100. Ini dalam 1 hurufnya. Lah maka dari itu ini mari kita bisa memberikan motivasi pada diri kita masing-masing untuk berusaha membumikan Al-Quran, membaca Al-Quran paling tidak 3 ayat dalam 1 hari, 1 malam. Karena syafaat ini Al-Quran. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, punya Al-Quran tapi tidak pernah dibaca, maka Al-Quran nanti akan menjerumuskan ke dalam neraka. Apabila kita membawa dosa, maka dihukum oleh Allah dalam neraka, maka Al-Quran nanti protes, ya Rabbi lantar da'ala fulan au fulana anta dakhulunar. Wahai Tuhanku, saya tidak ridho terhadap fulan, laki-laki itu dan perempuan itu engkau masukkan neraka, karena matanya selalu disibukkan untuk melihat, membaca ayat-ayat engkau. Ini keuntungan syafaat dari Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, an Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi fawalidahi tajjan yaumal qiyamah dau'u tajjan kama dau'u syamsa fid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan isi dari Al-Qur'an, maka kedua orang tuanya nanti akan dipakaikan mahkota kelak di hari kiamat. Terangnya mahkota lebih terang daripada matahari yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, kalau Bapak sering membaca Al-Quran, maka keluarga kita yang telah mendahului kita, bapak kita, kakeknya kakek kita, sampai 7 ke atas kakek itu mendapat kiriman setiap waktu pahala Al-Quran. Kalau perlu kita selalu membiasakan membaca surat At-Tabarok atau surat Mulk. Jangan tunggu harinya, jangan dikhususkan. Setiap hari bisa, yaitu surat At-Tabarok, karena surat At-Tabarok ini adalah keutamaannya mampu bisa meringankan azab kubur bagi kedua orang tua kita. Nah, maka dari itu mari
kita berusaha semaksimal mungkin membiasakan membaca Al-Quran. Sedangkan al-hadisnya kita kaji. Al-Quran adalah sifatnya global, umum. Sebagai bayan, sebagai penjelasan adalah di dalam al-hadisnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, Jumat 2 rakaat, sholat hari raya 2 rakaat. Itu tidak dijelaskan karena bentuknya global, umum. Maka penjelasannya semua ada di dalam al-hadisnya sebagai bayan. Wa aqimus shalah. Nisab dari zakat tidak dijelaskan berapa sok di Al-Quran, tapi di hadis dijelaskan 1 sok. Warka'u ma'ar raki'in, maka rukuklah bersama orang yang rukuk. Ini maksudnya adalah selalu sholat berjamaah. Di rumah bisa berjamaah dengan keluarga dan anaknya. Setiap waktu kita laksanakan sholat Jumat secara berjamaah juga. Sholat 5 waktunya juga dilaksanakan dengan sholat berjamaah. Karena al-jama'atu rahmah wal firqatu adzab. Berjamaah adalah rahmat, sedangkan firqah sendiri-sendiri adalah azab dari Allah. Maka dari itu mari kita ini sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, dan Allah memberikan jaminan pada kita mati sewaktu-waktu. Apabila tetap dalam Islam ini, maka Allah memberikan jaminan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jaminan Allah ini berada di dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai. Demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini adalah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Yang terakhir dari saya, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang padanya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhbib lakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan insya Allah mati sewaktu-waktu Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah. Dan Allah janjinya tidak ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan ingkar terhadap janjinya. Semuanya dari Allah. Kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum bararrahim wa nastaghfirullah innawal ghafurur rahim.